I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sopano Hidayah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan mengenai sikap bahasa masyarakat Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler di Desa Kademangan. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Yang pertama, poin A yaitu analisis situasi. Warga yang ada di Kampung Lembur Tengah sekitar 328 penduduk yang terdiri dari 94 kartu keluarga, sedangkan Kampung Lembur Kaler terdiri dari 250 orang, terdiri dari 75 kartu keluarga. Kondisi mereka ini tinggal di pedalaman sehingga jauh dari perkotaan dan banyak dari mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama mengenai sikap bahasa. Menurut Anderson, pada tahun 1974, sikap berbahasa adalah tata kepercayaan yang berhubungan dengan sikap bahasa yang secara relatif berlangsung lama mengenai suatu objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang yang memiliki sikap berbahasa itu untuk bertindak dengan cara tertentu yang disukainya. Berarti sikap berbahasa ini berarti tindak tutur yang dilakukan pada saat berbicara. Nah, dalam sikap bahasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Ya, seperti apa sikap bahasa positif? Sikap bahasa positif ini adanya antusiasme atau antusias terhadap respon atau terhadap lawan bicara. Menurut Adul dalam bukunya pada tahun 1986 halaman 44 mengatakan bahwa sikap bahasa positif ialah pemakaian bahasa yang memihak kepada bahasa yang baik dan benar dengan wajar dan sesuai dengan situasinya. Sedangkan sikap bahasa yang negatif itu seperti apa? Sikap bahasa yang negatif menurut Adul pada tahun 1986 halaman 44 berpendapat bahwa pemakaian bahasa negatif adalah tidak mengacuhkan pemakaian bahasa yang baik dan benar, tidak memperdulikan situasi bahasa, tidak berusaha memperbaiki diri dalam berbahasanya. Selanjutnya menurut Garvin dan Mr. Todd pada tahun 1968 memberikan pengertian dari sikap negatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak adanya dorongan atau gairah untuk memakai bahasa tersebut. Yang kedua, tidak bangga terhadap bahasa yang dipakai. Dan yang terakhir, tidak sadar akan adanya norma berbahasa. Selanjutnya, mengenai masyarakat. Menurut Paul B. Horton, adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, serta mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagai besar kegiatan dalam kelompok itu. Berarti masyarakat ini terdiri dari berbagai gender, suku, ras, agama yang berbeda-beda, tetapi memiliki budaya yang sama. Selanjutnya yaitu desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesantunan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat hak asal-usulnya. Selanjutnya bagian C, identifikasi masalah dan perumusan masalah, di mana saya mengambil kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler ini menjadi 5 poin. Yang pertama, kondisi kampung yang berada di pedalaman sehingga jauh sekali dari perkotaan. Yang kedua, banyaknya yang terputus pendidikan, bahkan hanya sampai tamatan SD ataupun ada yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi pun ada. Selanjutnya, masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan campur kode, alih kode, kemudian tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, dan yang terakhir
terakhir yaitu nyaman menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Sehingga saya dapat dirumuskan permasalahannya menjadi dua. Yang pertama, bagaimana sikap bahasa masyarakat Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana antusias respon masyarakat antara Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler terhadap kedatangan kami pada saat observasi untuk mewawancarai mereka. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Di sini saya mengambil kesimpulan menjadi 3 antara tujuan dan manfaat dari observasi yang saya lakukan. Yang pertama, A. Untuk menilai dan mengetahui bagaimana sikap bahasa serta sejauh mana pemahaman, pengetahuan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Apakah mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan sesuai dengan kaidah. Yang poin B, bagi masyarakat, dengan adanya kegiatan ini dapat membantu lebih peka dan sadar terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Yang terakhir, bagi mahasiswa, dengan adanya kegiatan ini membuat lebih bersemangat untuk mengajak, membantu, serta mensosialisasikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengenai bab 2, yaitu metode penelitian. Yang pertama, halayak atau sasaran. Sasaran yang saya lakukan yaitu kepada masyarakat Kampung Lembur Tengah RT 05 dan RW 06 dan Kampung Lembur Kaler RT 04 dan RW 05, Desa Kademangan, Kecamatan Mandek, Kabupaten Cianjur. Poin B, dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 dan pada Pasal 36 sama di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan, yang saya lakukan dengan kelompok saya yaitu mengenai metode penelitian kuantitatif, yaitu metode survei langsung, turun langsung kepada lapangan, kepada lokasi, mencari hasil data melalui wawancara. Selanjutnya, rancangan evaluasi menjadi 3 poin. Yang pertama, kami membantu masyarakat yang kesulitan mengungkapkan jawaban. Yang poin kedua, memberikan dorongan dan motivasi agar mereka bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, tidak lupa kami memberikan reward berupa konsumsi kepada masyarakat yang telah mau kami wawancarai. Selanjutnya, tempat, waktu, anggaran. Untuk tempat, kami melaksanakannya di Jalan Arya Nata Manggala, KM 9, Kampung Lembur Tengah, RT 04, RW 06, dan Kampung Lembur Kaler, RT 04, RW 05, Desa Kademangan, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Mande, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggalnya, untuk waktunya itu pada tanggal 4 Mei 2023 dan 6 Mei 2023. Kegiatan ini memerlukan dana 300.000, yang mana 300.000 itu kami rincikan. Yang pertama, untuk membeli box snacks sebanyak 45 box dengan harga 36.000, konsumsinya 247.000, aqua 1 dus 17.000, sehingga kami total mengeluarkannya 300.000, pemasukannya pun 300.000, tidak sama sekali kita memakan ataupun menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu untuk materi kegiatan. Materi kegiatan kami melakukan teks wawancara, tapi sebelum melakukan teks wawancara kami menanyakan dulu profil narasumber, yaitu namanya, tempat tanggal lahir, alamat, usia, riwayat pendidikannya, status, dan moto hidupnya. Selanjutnya kami memberikan pertanyaan. Total pertanyaan yang kami buat itu 10, tapi kami tidak semuanya 10 ditanyakan, hanya beberapa saja, ada yang 3, 5, yang mana pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana menurut pandangan ibu atau bapak, apakah penting mempelajari bahasa Indonesia? Nomor 2, apa saja yang bapak atau ibu ketahui mengenai bahasa Indonesia? Apakah ibu atau bapak menyukai bahasa Indonesia? Yang nomor 3, apakah bapak atau ibu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang dipakai dalam berinteraksi sehari-hari? Nomor 4, bagaimana perasaan bapak atau ibu ketika berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Bagaimana perbedaannya dan lebih nyaman memakai bahasa apa? Nomor 5, menurut bapak atau ibu bagaimana cara menyikapi masyarakat yang berbeda bahasa?
Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara untuk tetap mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di kalangan masyarakat yang terbiasa dengan bahasa daerah? Nomor 7. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana tanggapannya jika mendengar remaja yang tidak bisa menggunakan bahasa daerah yang sopan? Lantas lebih baik menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah tapi campur aduk? Pertanyaan nomor 8, bagaimana menurut Bapak atau Ibu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Nomor 9, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu mengenai orang yang menggunakan bahasa Indonesia sedangkan posisinya tinggal di pedalaman? Apakah baik atau termasuk orang yang banyak gaya? Yang pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ibu atau Bapak mengenai penggunaan bahasa Indonesia di zaman sekarang, sulit atau mudah? Nah, mungkin ini materi yang kami gunakan, teks wawancara yang kami gunakan kepada para narasumber yang ada di Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler. Selanjutnya, itu bab 3 yang mana merupakan pelaksanaan dan hasil dari kegiatan yang kami lakukan. Di sini saya pribadi mengambil contoh masyarakat itu hanya 3 saja untuk menjadi contoh termasuk dari respon masyarakat yang termasuk ke dalam sikap positif atau negatif. Di sini langsung saja ya. Ada profil narasumbernya. Yang pertama yaitu namanya Neti Tusiani, tempat tanggal lahir Cianjur 30 Juni 1998, alamatnya Kampung Lembur Kaler, usianya 30 tahun, riwayat pendidikannya SDN Sindang Raja, SMPN 1 Karangtengah, SMAN 1 Ciranjang, dan STAI Al-Azhari. Statusnya menikah, moto hidupnya jangan jadikan hidup itu sebagai beban. Langsung saja kita lihat bagaimana responnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Apakah dia termasuk ke dalam sikap bahasa yang positif atau negatif? Kita lihat bersama-sama ya. Apakah penting mempelajari bahasa Indonesia? Pertanyaan saya, ya, mempelajari bahasa Indonesia sangat adalah bahasa Nah, baik. Mungkin dapat saya lihat ataupun kami lihat bagaimana respon dari Ibu Neti ini. Beliau ini menunjukkan sikap bahasa yang positif. Mengapa? Karena kita dapat melihatnya bagaimana antusias respon terhadap pertanyaan yang saya lontarkan. Beliau menjawab dan beliau menjawab bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang penting. Berarti Ibu Neti ini termasuk ke dalam sikap bahasa yang positif karena beliau yang tadi saya telah sampaikan, beliau merespon, ada antusias respon terhadap pertanyaan yang saya berikan kepadanya. Selanjutnya yaitu untuk profil narasumber yang kedua bernama Dandi Rulandi, tempat tanggal lahirnya Cianjur 30 Juni 1997, alamatnya Kampung Lembur Tengah, usianya 31 tahun, riwayat pendidikannya SDN Kademangan, SMPN 1 Mande, MA Madyatul Ulum. Statusnya belum menikah, moto hidupnya tidak ada. Bagaimana cara merespon jawaban pertanyaan yang saya lontarkan? Kita lihat ya sama-sama videonya. Ibu mana? Oh, jadi ya? Itu saya. Wah, masih mana? Pertanyaan. Saya pertanyaan oke. Kita lihat itu Dandi, Bapak Dandi yang memakai baju biru. Oh, ada orang membuat video. Bukan dua. Video. Bisa sampai ya? Oh, di gudang karya. Stop. Videonya stop. Ayo, apa? Ada yang banyak. Ya, ini.
Di situ. Oh, iya tuh. Iya, rekamannya udah. Rekamannya so. Nah, bisa kami lihat sendiri bagaimana responnya dari Adandi ini, dari Bapak Dandi ini, yang mana beliau menolak ajakan saya untuk diwawancarai, dan berarti dapat dikatakan kenapa dia termasuk sikap bahasa negatif, karena yang tadi menurut Garvin ciri dari sikap negatif itu ada 3 ya. Yang pertama, tidak ada dorongan atau bangga terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak adanya respon, tidak ada lagi rasa bangga. Yang pertama, tidak ada gairah terhadap bahasa, tidak ada gairah atau dorongan terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak ada bangga, tidak ada rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, dan yang terakhir tidak tahu akan adanya norma bahasa. Berarti Adandi ini termasuk ke dalam bahasa sikap negatif. Kenapa? Karena termasuk dalam 3 ciri sikap negatif yang dikatakan oleh Marvin dan Mr. Toyd. Dia tidak ada gairah untuk diwawancarai, malah langsung menolak, dan bahkan menurut saya penolakannya pun menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda, tapi itu termasuk bahasa Sunda kasar ya, yang mana seharusnya jika memang menolak ataupun bagaimana menggunakan bahasanya yang baik dan benar, seperti itu. Berarti dan ini termasuk ke sikap yang negatif ya, sikap bahasa negatif. Selanjutnya ini ada profil narasumber, namanya Iko Atikah, tempat tanggal lahir Cianjur 1960, alamatnya Kampung Lembur Tengah, usianya 63 tahun, riwayat pendidikannya SDN Kademangan, statusnya janda mati, moto hidupnya tidak ada. Bagaimana responnya? Kita lihat ya. Tempat tanggal lahir. Tanggal tinggal tahun 60 tanggal tempat si Balagu Cianjur alamat Lembur Tengah usia 63 nih riwayat pendidikan SD mana ya status ya udah mati langsung saja ke pertanyaan, bagaimana menurut Ibu, apakah penting mempelajari bahasa Indonesia? Penting. Nggak penting. Jika penting, mengapa? Biar gak susah bertanya, ngertiin bahasa Sunda. Cina di awal, apa lah ya? Ya, Lajeng, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penggunaan bahasa Indonesia di zaman sekarang, sulit atau mudah? Ampun, pernah aja. Aduh ya Allah. Lajeng, selanjutnya kamu yang nanya. Nah, baik, kita dapat melihatnya bahwa respon Mak Ikoh ini menunjukkan bahwa dia memiliki sikap bahasa yang negatif. Mengapa? Karena dari responnya beliau mengatakan bahwa untuk mempelajari bahasa Indonesia itu penting gak penting. Berarti beliau tidak ada rasa bangga ataupun gairah terhadap bahasa Indonesia, yang termasuk ke dalam 3 poin yang dikatakan Marvin dan Mr. Toyd tersebut. Dan beliau juga nampaknya tidak sadar akan adanya norma bahasa. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, penutup. Itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan bagaimana cara pengungkapannya. Sikap bahasa positif ditandai dengan respon masyarakat yang antusias dan bersemangat ketika akan hendak diwawancarai dan menjawab pertanyaan yang kami lontarkan. Selanjutnya, di sikap bahasa yang negatif itu ditandai dengan respon masyarakat yang tidak ingin atau menolak atau bahkan meresponnya seperti tidak niat ya, tidak ada sikap yang mencirikan bahwa beliau itu sungguh-sungguh untuk merespon kami,
dapat dibandingkan jika dilihat dari banyaknya masyarakat dari total masyarakat itu lebih banyak kampung Lembur Tengah dibandingkan kampung Lembur Kaler. Tetapi yang bersedia kami wawancarai ini dan siap itu ternyata kebanyakan masyarakat Lembur Kaler dibandingkan masyarakat Lembur Tengah. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Selanjutnya, terima kasih, sekian. Berarti hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.